Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Salma Rozana, SPD MPD, selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya ialah nikmat sehat, yang dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Salma Rozana yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema yakni motivasi dalam belajar siswa. Rekan-rekan sekalian, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita memiliki suatu kewajiban utama yakni belajar. Akan tetapi, meskipun kita menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban kita itu? Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar hanya jika ada ulangan, ujian, PR, tugas kelompok, dan karena dimarahi oleh orang tua. Karena sebab itulah, kita tidak memiliki gairah dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab keterpaksaan, tuntutan orang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hal yang maksimal. Sepertinya ada yang salah pada motivasi belajar kita selama ini. Mengingat kita hanya akan membuka buku pelajaran ketika menjelang ujian dan lain sebagainya. Tentu alasan ini sangatlah keliru. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Rekan-rekan yang berbahagia, merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Apa maksud dari motivasi yang tepat tersebut? Misalnya saja ketika Anda ingin menyantap sebuah hidangan. Apa motivasi Anda dalam menyantap hidangan tersebut? Motivasi Anda adalah untuk menambah berat badan, maka Anda akan makan dengan lahap dan menambah jumlah porsinya. Lain halnya jika motivasi Anda dalam menyantap hidangan adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar, maka Anda hanya akan menyantap makanan dengan secukupnya tanpa menambah porsi makanan tersebut. Nampaknya ilustrasi tersebut sudah demikian jelas. Dua orang yang melakukan kegiatan sama dengan motivasi yang berbeda, maka akan berbeda pula cara menyikapi kegiatan tersebut. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya dengan memperbarui motivasi belajar Anda dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika Anda memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka Anda akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan Anda tersebut. Motivasi tak boleh hanya satu saja. Jika dalam hal belajar, tambahkan poin keinginan Anda dalam daftar cita-cita yang hendak
Anda raih dalam sebuah catatan kecil. Semua hal yang berkaitan dengan keinginan Anda di masa depan sebaiknya dituliskan dalam sebuah catatan kecil. Ketika Anda sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar, lihatlah kembali catatan tersebut. Anda akan mulai bersemangat lagi dalam belajar. Hal-hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita. Tentunya kita tidak ingin kegiatan belajar yang kita lalui terkesan biasa-biasa saja, hanya karena ada yang salah dengan motivasi belajar kita selama ini. Pada akhirnya, motivasi menjadi pondasi penting dalam melakukan hal apapun, tak terkecuali dalam belajar. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat saya ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.